Halo, nama saya Damai Rahmat Harjo atau nama panggilannya Alex. Kesibukan sekarang sih masih KKN sama PLPK ya sekarang. Terus member di Karpal jadi tukang gulung-gulungin roll kabel sama pegang jet gitar sama ngeras kecilin sama sound dari teman-teman waktu manggung. Kadang-kadang pegang kadon sama gitar. Halo, nama aku Taufa dari anak IPA. Sekarang jadi mahasiswa biasa. Eh, Kalau di Karpal, aku player cadangan. Kadang megang gitar. Salam dari aku, bro. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah Jati. Biasa dipanggil Rizky. Kesibukan KKN BPL biasa. Kalau nggak ada KKN BPL ya ngulik-ngulik lagu lah. Ya hasilnya ya nantilah. Kalau pas formasi awal sih aku jadi drum. Terus kalau formatnya akustik biasanya ngisi rhythm. Perkenalkan, nama saya Agusto Ayomi Triputra, bisa dipanggil Gusto. Untuk kesibukan, ini lagi sibuk ngurusin motor akhir-akhir ini, sama kesibukan biasa. Terus kalau di Karpal, seringnya kalau nggak pegang bass, gitar gitu. Kenalin, nama aku Muhammad Siddiq Saputra, angkatan 17. Kalau kesibukan hari ini apa ya? Ya cuma KKN PK kayak yang lain. Kalau di Karpal formasi awal dulu pegangnya ritme, tapi akhir-akhir kemarin pegang bass, kalau enggak itu apa kacau. Tapi karena kalau di beberapa event kemarin cuma jadi dokumenter sama ya itu bikin video aja. Ya manajer dikit-dikit. Ya, perkenalkan, nama saya Ayu Febriana Mawarti Ningtyas dari IPA 17. Kesibukan masih KKN sama PK aja. Terus kalau di formasi biasanya dari awal sampai akhir jadi vokalis. Tapi kadang nggak dipakai juga. Halo, selamat malam teman-teman pemirsa. Selamat malam. Ya, video ini nantinya. Perkenalkan, saya Vino Muhammad Rizky, member dari band Karpal dari kelas IPAI 17. Di Karpal jadi apa ya? Jadi yang nyanyi juga, bantuin vokal gitu. Terus kesibukannya KKN dan BPL kayak teman-teman yang lain. Karpal itu kelompok musik yang nggak benar-benar musik sih. Soalnya isinya nggak cuma musik doang. Ilmu-ilmu tentang apapun bisa, terutama biologi itu. Karpal itu tempat buat kita menghibur diri kalau dulu. Kalau lagi suntuk rapat, apa ngerjain laprak, itu biasanya kumpul buat ngeband doang. Untuk kenal kita jadi satu itu sejak maba. Maba itu lebih tepatnya waktu tahun 2017, waktu mau ada di Natalis, kita ngisi, dimintain tolong itu, dan ketemulah kita kenalan di situ ya. Di situ. Tapi waktu formasi pertama itu belum ada Firman sama Saufa. Formasinya belum kayak gini. Kita yang angkatan 17 itu udah kenal pas awal masuk ya kan, di awal udah ada makrab Sigma, tapi pas di kumpulan apa namanya, pas dinamika itu kita lebih tahu kalau ada kesukaan yang sama gitu loh, yaitu di musik. Dulu juga belum sama Firman, dulu vokalisnya masih Ayu. Sama Karpa sendiri ya. Jadi awalnya dulu tuh bingung, angkatan 17 kita masih maba kan, terus band-bandan nggak tahu namanya apa. Terus waktu itu Ayu apa siapa ya dulu, itu kan sambat laprak terus iseng aja baca dari belakang K laprak kan, dari belakang KARPAL, Karpal, kayak Karpal yo, Karpal jenenge. Yang lain pada setuju, yang teman-teman angkatan 17, tapi pada saat itu awalnya pas mau dinamika Mbak Fia nggak setuju. Dulu kan yang bikin apa namanya dulu, yang Bikin band. Mbak Fia angkatan 16 ya, yang bikin band itu Mbak Fia. Terus dulu nggak setuju namanya itu, terus nama awalnya tuh
Glenzen itu yang dulu ditampilkan. Oh, Glenzen ya? Motornya dia kalian. Iya, Glenzen. Glenzen itu awalnya itu di dinamika pertama namanya Glenzen, baru setelah itu kita baru pakai nama Karpal. Pokoknya yang pas apa sama Mbak Via kan itu yang apa dinamika. Terus pas Porseni itu udah kita murni, kita vokalisnya Ayu aja, jadi nggak sama Mbak Via. Jadinya apa namanya kita pakai nama yang emang kita senengin. Jangan sebenarnya kita nggak terlalu mentingin nama sih, Ong itu kita udah nyeplos aja jenenge kuwi. Terus kemarin sempat pengen ganti nama kan. Terus buka kayaknya terus sama sesepuh damai penasihatnya wis jenenge Karpal bae. Oh, teman. Kalau manggung sih pernah kita ngisi akustikan di tempat waktu dulu 2017 ya. Pertama itu di tempatnya Mbak Ayu waktu ada pembentukan Karang Taruna atau apa gitu pertamanya di sana. Terus ada juga yang di mana tempatnya Mbak Dikur ya di Mumputorono pas waktu peresmian embungnya pertama kalau nggak salah. Itu teman-teman Karpal diundang ke sana buat misi acara di sana. Mungkin kalau yang di luar mungkin itu ya. Ada juga manggung di studio sama di tempatnya Mas Rizky juga pernah. Itu manggung misalnya. Kalau yang lomba itu ini sama yang kemarin baru itu. Nah, jadi Porseni itu kita udah dari 2017 ikut, jadi 2017, 2018 sama 2019. Personilnya pun beda-beda, ganti rolling juga. Jadi nggak seluruh Kalpar ini ikut di lomba itu. Yang ikut, yang personilnya semua ikut ini ya kemarin itu Kartesian. Sing paling lengkap lah. Porsen itu 3 kali ikut, sekali nggak juara pertama kali, terus yang kedua juara 2 ya. Terus yang terakhir kemarin juara 1. Yuk. Terus besok ya semoga lagi. Ya mungkin dari teman-teman apa dan bisa menerusin kegiatan dari Karpal buat bawa nama baik dari IPA. Oh, harus dong. Acep lah, masa mandek. Kartesian, jadi awalnya itu sebenarnya nggak niat buat lomba ya. Awalnya itu cuma iseng-iseng, ayo apa ya Indonesianya, ayo dong ikut bikin video cover musik gitu. Terus lama diskusi di apa namanya di grup WA, terus ya masalah teknis dan lain-lain lah. Terus awalnya itu aku kira itu Gusto bilang ayo ke rumahnya Rizky. Nah aku kan ya nggak terlalu menganggap itu serius ya. Terus kok beberapa hari setelah itu kok yang lain kok jadi ikut, aduh aku ya agak bingung tuh. Jadi awalnya itu Gusto yang mau ke rumahku, terus tiba-tiba semua jadi ikut ke rumahku. Nah gitu. Terus ya sebelumnya udah apa namanya udah diskusi apa lagu yang mau di cover gitu. Terus diskusi gitulah. Terus aku usul itu Ingatlah Hari Ini. Soalnya aku juga dulu udah pernah lihat cover di YouTube kan, kok lagunya bagus. Kebetulan aku baru dengar itu, terus keinget lagi pas mau cover itu. Terus karena aku juga baru punya alat yang bisa cover, ya apa namanya ya terdukung lah niat ini. Jadi pada ke rumahku terus bikin cover, take satu-satu, terus jadi file mentahnya, terus aku edit 2-3 hari gitu, terus aku kirim filenya ke Sidik, terus Sidik ngedit videonya gitu. Jadi dari aku audionya, kemudian Sidik ngedit videonya gitu. Ada yang mau menambahkan kira mungkin dari teman-teman? Atau aku nambahin dikit. Jadi awalnya tuh emang kita tuh nggak ada niatan buat ngikut gitu loh. Jadi emang iki yogur, iseng-iseng gawe, kan pernah bikin cover kan. Terus delalah habis pas kita bikin cover tuh
ada lomba. Terus ya udah aku iseng-iseng aja. Kemarin awalnya tuh kita wani po nasional lagi, wani po. Awalnya kita nggak berani tapi terus iseng-iseng gue daftar menang yuk karemu, rayu karemu. Nah sebenarnya apa ya ada hal konyol. Sebenarnya tuh kemarin aku daftar kan, aku yang daftarin. Karena biasanya emang yang sama temen-temen yang suruh ngurusin administrasi kan aku. Yang biasanya yang teknis Rizky sama Gusto sama Damai itu sama Sopa juga aku yang administrasinya. Pas udah aku daftarin, nah kan suruh ngumpulin lembar originalitas, aku harus ngeprint gitu ceritanya. Udah ngeprint, nah aku belum beli materai kan. Terus aku ingat itu tanggal berapa lupa Agustus. Aku baru ingat tuh tanggal 7 Agustus, padahal paling lambat tuh ngumpulin tanggal 5 Agustus ya guys. Jadi awalnya kita tuh nggak tahu kalau kita tuh bisa kenilai gitu loh. Soalnya kita emang belum submit, cuma baru daftar doang. Emang band kita udah daftar, tapi kita belum submit secara resminya belum submit. Dan tiba-tiba Mas suruh ngisi rezeki emang nggak kemana. Bener. Ya gitu ceritanya. Konyol. Kalau aku liatin chatnya pasti ngakak. Dulu kan awalnya nggak niat buat lembaran. Tanya ke aku ini mau didasarkan di domba enggak? Terus aku jawab nggak usah lah. Terus besok nggak pernah baik. Jadi dari aku tuh sebenarnya benar-benar nggak niat buat lomba, tapi dari sedikit itu yang malah yang ngajuin video itu buat lomba gitu. Jadi itu betul. Gitu. Sebenarnya tuh waktu itu tuh pertama-tama tuh nyari nada itu lewat WA juga, WA grup. Jadi si Rizky tuh bikin melodinya. Nanti aku sama Firmannya ngepasin nadanya. Nah, terus waktu di harinya kita rekaman, ternyata ada perubahan lagi. Aku nurunin nada naikin nada ya itu ya. Terus sama aja bikin dari awal, jadi bener-bener kayak nggak latihan lagi. Yang penting udah tahu lagunya aja sebenarnya tuh, langsung cover aja. Seringnya dadakan kok. Super dadakan. Alat-alat juga dadakan. Dulu lomba-lomba juga seringnya cuma latihan sebentar-sebentar. Teman-temanku kan bakat semua di seni ya. Terus proses bikin video sama audionya ya lumayan sih. Iya, bikin lama aku tahu. Nah ini yang bikin lama vokalisnya. Ya, mohon maaf, aku paling lama rekaman. Sibuk, maklum artis. Editing tuh audio tuh seminggu atau 2 minggu ya? Lali aku. Editing audio tuh seminggu. Rizky. Kalau audio itu 2 sampai 3 hari. Coba ya audio. Lamanya video mas. Ya nunggu kali saya kalau. Dua-duanya lagi, Firman sama aku bikin videonya lama. Jadi kalau di total tuh ya proses produksi tuh sekitar termasuk produksi rekaman, bikin video tuh ya 2 minggu lah bersihnya. Audio tuh 4 hari, videonya sekitar juga 4 hari. Tag-nya ya lumayan. Tag-nya 1 hari. Iya nggak 1 hari full, dari 1 hari berulang-ulang jam 2 sampai maghrib. Jam berapa? Sebelum zuhur ya tuh? Bare saat dulu gue letekan. Oh iya deh, benar, main-main sih. Saya yang pasti nggak nyangka dan bangga ya, soalnya itu kan kayak tadi ceritanya dari teman-teman yang sebelumnya, awalnya nggak niat ikut tapi ternyata waktu ikut ya alhamdulillah dapat juara gitu. Senang banget dan bersyukur, apalagi kan dapat juaranya alhamdulillah juga juara favorit dari viewer terbanyak dan like juga, itu juga nambah semangat lagi sih gitu rasanya ya. Jadi karya kita ada yang apresiasi, itu senang banget gitu. Sama nggak ya? Ngakak sih awal Ngakak lah, percaya Pak Isa juara. Ngalah ke Sigma mana? Aku kira awalnya bercanda soalnya kan emang nggak terdaftar kan katanya si Sidik, kayak yang diceritain Sidik tadi.
kok tiba-tiba dikirimin screenshotan juara 2. Aku kira aku di prank gitu. Nek terdaftar cuman aku nggak submit. Iya. Aku submit. Jadi cuma aku daftar kok ya loh. Ya ngakak sih. Oh ya, kalau dari aku ya, dari dulu soalnya dari SMP itu udah mulai merambah ke dunia musik sih. Tapi kalau di Karpal sendiri, aku mah pada dilatih sama yang 17 ini, jadi makin pro. Apalagi sama Mas Sidik, Mas Rizky, Mas Sidik, suhu-suhu semua itu. Jadi kalau di Karpal ini, jadi kita dilatih gitu loh. Apalagi kan aku player baru. Aku baru datang di 2018 toh buat bantuin Karpal jadi additional player, terus kemarin ikut Kartesian, dilatih bro di Karpal. Jadi di IPA itu emang kalau di band-bandnya udah nggak udah solid juga, masih latihan terus, jadi skillnya tuh upgrade terus gitu loh. Kalau awal sih ya bawaannya dari SMA SMP itu udah latihan dasar-dasar gitulah. Kuatan anak baik. Padahal ada yang dilatih sama bahas. Kalau bermain musik itu awalnya senang dulu, pokoknya kalau senang itu kalau mau latihan, kalau mau nambah skill pasti nanti jadi gampang. Jadi awalnya senang dulu, terus nanti kalau ada event-event, terus ada kegiatan yang berhubungan sama kita, apalagi di Karpal ini, nanti bisa enjoy gitu. Kalau nggak enjoy udah susah nanti. Kayak aku ini juga ngeditnya itu sebenarnya aku modalnya cuma awalnya itu aku cuma bisa memasukkan suara ke dalam laptop itu awalnya. Terus pas diedit, wah kok suaranya kurang enak ya, nggak bisa nyatu gitu. Terus aku baru browsing di YouTube gimana cara buat musik yang baik dan benar gitu. Juga keterbatasan alat itu sebenarnya bukan satu tembok yang besar gitu. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kemarin kita juga ada keterbatasan alat, solusinya juga ada. Kemarin juga sempat pakai MIDI. Kalau mungkin teman-teman teliti di videonya itu ada suara string, ada suara biola. Nah itu nambahinnya pakai MIDI gitu. Kalau aku tuh yang penting enjoy, karena tahu sendiri lah kalau di science kan emang biasanya pada serius. Nah kalau di sini tuh bisa menempatkan diri santai gitu loh, pokoknya sak karpe dhewe, sak uni bebas gitu. Kalau di sini kita terasa keluarga. Kita tuh kayak kemarin misalkan di KP kemarin kan ibaratnya Firman dari Wonosobo, aku dari Gunung Kidul, Ayu dari Sleman, rata-rata 2 jam perjalanan. Ya udah gelem gitu loh, ya saking kita tuh udah kayak ya wis ini keluarga sedulurku. Jadi sebenarnya musik ini bonus, tapi gue mau serawunge jualane bareng-bareng gue sing dadi motivasinya dhewe iso dadi kayak dhewe. Ya jelasnya musik yang nyentuhin kita juga sih. Ya iya sih, karo sing liyane sing biologi itu sama. Biologinya apa? Laporan. Kalau aku dulu tuh ceritanya agak seru nih. Sebenarnya dulu nyanyi itu belum pinter nada. Terus kenal mereka ini yang latih aku biar sadar nada. Apalagi dulu dibantu juga sama Mbak. Gak usah diketawain. Dulu dibantu sama Kating, Mbak Via. Aku sangat bersyukur ketemu dia juga. Jadi aku di sini juga mau ngucapin terima kasih sama Mbak Via, sama teman-teman semuanya. Jadi dulu juga cuma sekedar hobi nyanyi, ternyata bisa menghasilkan sebuah karya-karya bersama kalian. Mantap gak sih? Ya, yang lucu tuh ini, yang lucu. Dulu kalau manggung, kan satu lagu. Gak usah cerita. Semua manggung 2 lagu nih. Ya lagu pertama oke dah. Nanti waktu mau masuk lagu kedua, si Ayu itu harus deket dulu ke salah satu entah gitaris atau ke basis gitu buat ngepasin nada dulu.
dengerin dulu ini pas belum gitu sampai pas gitu. C yuk C. Iya, dulu awal tuh nada yang digunain tuh C. Ngepasin nada C dulu. Lagu apa sih itu ya? Sayang. Oh iya. Kalau aku ya, kalau senang musik udah dari SD mungkin. Nah, kalau di IPA sendiri ikut ini, sebenarnya dari awal tuh belum ikut bandnya. Ikut band tuh hitungannya juga Saufa masuk, aku juga ikut masuk kayak enggak ding, sebelum Saufa lebih dikit lah. Awalnya kan tadi kan Karpalnya itu formasinya itu vokalisnya Ayu, belum ada Saufa, terus aku ikut. Setelah dulu pertama kali ikut lombanya itu vokal grup gitu. Ya alhamdulillah ketemu teman-teman yang bisa nyalurin bakat nyanyi dan bermusik lainnya gitu. Awalnya ini nonton TV kayak X Factor atau Indonesian Idol, terus SMP baru punya band, terus mulai ikut paduan suara dan lain-lain sampai kuliah gitu. Oh, ya. Kalau skill musik ya sama kayak teman-temannya tadi, dibentuk di Karpal, kita main bareng-bareng, mulai dari kita nggak tahu gimana caranya pegang C, dulu masih diajarin sama Mbak Ayu dulu waktu pertama kali latihan. Dari teman-teman Karpal itu saling membantu satu sama lain gitu loh. Dari yang awalnya teman-teman cuma main doang sampai punya kegiatan dan akhirnya bermanfaat buat kegiatan di IPA gitu, sambil bisa bawa nama IPA buat lebih baik. Sama kita pun juga punya hard skill yang lain. Mundur ke Ayu tadi ya. Dulu kan Ayu awalnya ya bisa dibilang nyanyi pas-pasan lah. Ini buat memotivasi juga ya. Dari nggak bisa nyanyi itu, terus 2 tahun setelahnya ya, dia itu bisa juara 2 perseni gitu. Jadi kalau yang awalnya merasa nggak bisa itu jangan berkecil-kecilan dulu. Yang penting itu latihan yang benar. Aku awalnya juga kok iso juara lalu, berarti latihan teman-teman gitu. Ya sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya kalau dari dulu niat nyanyi udah juara terus aku. Enggak bener serius ini. Dulu aku tuh nyanyi cuma modal jenis suaraku yang kayak gini, tapi itu belum diolah, bener-bener belum diolah, kayak teknik tuh nggak paham, nada tuh gimana. Terus tiba-tiba ketemu teman-teman ini tuh melatih juga, kayak bener-bener bisa menguasai cara bernyanyi yang bagus tuh gimana, dan milih lagu tuh gimana. Yang penting itu juga milih lagu juga. Satu hal dari Ayu yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya, pede. Ayu ini ambu diarep di nyek kepiye, diajak gimana aja dia masih pede, hingga makanya dia berani ngomong, berani di depan kan. Itu yang satu hal yang sangat jarang ditemui di jurusan kita. Orang pede diajak, dihujat tapi masih mau maju, itu kayak Ayu. Dari sejauh ini yang aku amati, thank you Mas Siddiq. Perkembangannya paling tinggi itu emang Ayu. Oh Raja. Betul. Betul. Bukan. Betul. Signifikannya paling dur. Firman juga keren kok. Dia kan mantap. Oh. Dia sudah mantap sejak lahir. Seriusan, asli sedih. Dimana waktu Pak Rektor itu minta buat kita udah belajar dari rumah ya, kita udah daring terus, itu udah ngerasa, ini tahun terakhirku buat teori gitu di kampus, terakhir bareng sama teman-teman. Udah, kita tuh di semester ini tuh lebih lost gitu loh. Yang sebelumnya kemarin tuh menurutku agak beban, di semester ini tuh kayak enak-enaknya kita. Walaupun ada tanggungan skripsi, tapi tetap aku rasanya nyaman. Tapi udah nikmatin banget di semester ini, mau apa-apalah gitu. Terus
tahu-tahu kan pandemi kayak gini, hilang jauh dari teman-teman ya, otomatis ada nikahnya jadi ada kortesian ini ya. Kalau nggak ada pandemi nggak ada kortesian kali ya, yang virtual gini. Gimana yang paling jauh tuh? Ya dari Wonosobo sendiri ya paling jauh teman-teman semua Karpal ini rata-rata Jogja. Sedih karena rasanya itu baru mau akrab tapi dipisahkan sama pandemi gitu. Rasanya kan dari kemarin baru mau intens latihan malah ada pandemi jadi jarang gitu. Tapi untungnya ada grup WA yang tadi kata Ayu sama Sidik dan teman-teman yang pembahasannya luar biasa menarik, jadi tetap kerasa ketemu aja, guyonannya tetap kerasa gitu. Ya apa prihatin aja lah, nggak harus disesali karena ini juga udah takdir gitu kan. Jadi ya tetap selagi masih diberi kesempatan ya bersyukur aja deh. Ya ada, kalau kita tuh sebenarnya kan udah kayak keluarga, jadi kapanpun tuh bisa ketemu. Tapi ya emang agak sibuk sih kemarin waktu KKN sama PK sampai sekarang itu, jadi kayak jarang-jarang bisa ketemu. Ya agak sedih-sedih juga sih. Tapi kan masih berhubungan di WA grup, jadi seru-seru terus. Soalnya teman-teman Karpal ini emang seru banget di grup terutama. Apalagi bab-bab pembahasannya itu nggak cuma musik aja. Kita tuh ada targetan buat pergi main bareng-bareng juga kan. Jadi nggak bisa buat mau bikin ini itu juga nggak bisa. Tapi ya itu kayak yang dibilang Gusto tadi. Kalau nggak ada pandemi, kita juga nggak bakalan bisa apa ya, kayak bikin-bikin yang sesuatu hal yang mungkin sebelumnya nggak terpikirkan. Ya ada hikmahnya juga. Aku sendiri sih kalau ditanya sedih apa enggak ya sedih lah, otomatis banyak yang enggak apa rencana yang enggak jadi lah karena pandemi. Apalagi kalau kumpul-kumpul sama Karpal kan, kadang aku juga paling istilahnya paling muda ya di sini, kan pengennya ya sama teman-teman cutting tuh lebih dekat juga, terus apa namanya sering ngeband bareng, tapi karena kayak gini nggak jadi. Tapi tuh gini, kalau di Karpal tuh meskipun ada pandemi gini ya nggak terus buat kita stop buat mau apa ya menghasilkan sesuatu gitu loh. Nyatanya kemarin juga walaupun pandemi kita tetap bisa kumpul apa namanya ke rumahnya Mas Rizky ya buat project inilah. Jadi apa namanya meskipun ini emang sedikit menghalangi kita buat bertemu, tapi nggak terus menghalangi kita buat berkarya gitu loh. Aku sukanya di situ sih. Alhamdulillahnya sih banyak hikmahnya juga kok pandemi. Jadi nggak buruk-buruk amat. Kalau aku pasti sedih. Nah, sedihnya itu berpisah dari orang yang tersayang. Ini buat teman-teman semuanya nanti nomornya kita di bawah ya Ar, dicatat di bawah ya Ar, tolong Lagi butuh perhatian dia. Setiap yang sedih masih ada hikmahnya. Mantap. Mantap. Ini kita jadi lebih kreatif. Kalau tidak bertemu kan kreativitasnya diuji ya seakan-akan, hasilnya ya alhamdulillah kita masih bisa kreatif gitu. Karena apa ya, kalau dibilang punya bakat ya gimana ya, bukannya sombong tapi bukan sombong sih apa ya, ya bisanya gue ngono lho, gimana ya, nek ikut PKL ya mohon maaf ya pas-pasan, kalau ikut apa paskib nggak mungkin kan. Nah, bisanya ikut ini ya ada temennya, ya udah ikut ini aja gitu. Jadi motivasinya karena punya bakat sedikit ya dikembangkan sama teman-teman yang sepemikiran dan sama-sama punya visi sama gitu, mungkin ya udah kita sama-sama maju, jadi sehingga tetap menghasilkan karya gitu deh. Sebenarnya udah kejawab tadi, kayak walaupun tadi kesannya agak bullshit, tapi emang ada benernya. Tadi Sofa kan, siapa ya tadi? Sofa ya, ya bilang kalau di Karpal ini tuh tempat buat belajar, nanti diajarin ini itu, ya sebenarnya ada benernya. Kayak secara nggak langsung tuh lihat teman yang udah berkembang kayak jadi pengen ikutan gitu loh. Aku harus upgrade diri sendiri. Oh temanku kok dia kok makin bisa ini itu. Jadi kayak ada insecure-nya sih. Ada insecure-nya kok
aku gini-gini aja sih dia udah berkembang gitu. Jadi ada motivasi lagi buat berkembang gitu. Kalau dari aku loh. Motivasi untuk berkarya. Jadi kalau aku sih daripada gabut cuma Sampai tidur, sekarang kenapa masih berkarya? ya itu daripada gabut cuma tidur nggak bermanfaat, masih buang-buang waktu kan. Karena dalam apa sih Quran surat apa tuh yang demi waktu sebenarnya orang dalam keadaan merugi. Nah daripada kita merugi nggak ngapa-ngapain kan, ya paling nggak bikin cover apalah gitu sih. Berisi waktu aja. Di surat itu udah ada waktu. Oh, surat jalan, sekudus. Kan bener. Demi waktu. Kok tiba-tiba ada di pengajian? Ya itu kalau aku ya, Pulang dari Demak soalnya. Bisa sih kayaknya tuh. punya alat buat produksi musik, terus sering lihat musik di YouTube juga. Jadi ya aku punya alat tapi kok nggak produktif sih. Kapan aku produktif? Mumpung ada teman-teman juga. Jadi daripada kabut mending buat karya yang lebih bermanfaat gitu. Kalau Dorake sama kayak teman-teman yang lain, dia yang ngisi waktu luang, sama disuruh bapak ibu juga sih buat biar lebih berkarya, nggak cuma tidur doang. Ya musik itu buat ngekspresiin diri lah. Jadi motivasinya ya gimana cara aku ngekspresiin diriku ya lewat musik ini gitu. Apalagi ya pokoknya itulah, musik itu buat ngekspresiin diri kita. Dan jangan lupa juga kita harus do the best, apalagi dimanapun kita bermusik, kita berkarya, ya kita harus menyajikan yang paling baik lah. Itulah. Motivasiku untuk terus berkarya itu demi masa depanku. Jadi aku pengen ada orang yang bangga atas apa yang aku kerjakan. Intinya itu aja. Jadi sebenarnya kalau untuk sebuah kata karya itu sebenarnya kami masih jauh ya. Kami itu kemarin itu cuma cover dari band Project Pop namanya. Jadi band tahun 2000-an yang akhir-akhir ini muncul lagi. Jadi kalau aku nyebutnya sih video kami kemarin itu untuk memulai sebuah karya sih, belum bisa dibilang sebuah karya yang benar-benar karya. Ya kedepannya doakan aja kita besok punya single. Amin. Firman udah punya single. Amin. Firman udah punya single For Your Information. Tapi belum direcord. Oh ya, ya nanti ditunggu aja ya teman-teman. Ya, setuju sama Rizky tadi. Ya retweet Rizky. Kalau dari aku sendiri sih seni musik itu menenangkan, terutama buat belajar. Jadi ya penting musik buat buat pembelajaran kita. Kan sekarang juga udah dikembangkan musik buat edukasi juga kan, melalui musik untuk membuat belajar lebih tenang. Juga banyak banget penelitian tentang kalau air yang kena musik yang slow, yang halus tuh airnya lebih tenang, lebih berbentuk. Kalau musik rock itu kayak pecah, kayak rusak. Jadi emang makhluk hidup tuh kalau dikasih musik tuh akan memberikan respon. Begitupun ada tumbuhan, ada yang lainnya. Jadi bagiku tuh kayak menjadi stimulus. Sok saintis tenang aku. Kalau aku sebagai anak IPA yang memandang seni musik ya seni musik tuh kayaknya mau jurusan apa aja. Kalau misalnya itu kan seni musik itu kan menurut aku hobi. Jadi kalau semua orang jurusan apapun kalau mandang hobi ya nggak bisa digabungkan langsung sama jurusannya gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri gitu mungkin menurutku. Jadi walaupun kita anak IPA ya kalau hobinya berenang ya berenang, hobinya seni musik bermain musik ya bermusik gitu. Jadi sebagai penyemangat kayaknya, jadi lebih bersemangat gitu. Walaupun kayak sidik tadi diintegrasikan gitu, misalnya meneliti apa dengan musik gitu kan ya. Jadi seni musik itu menurut saya lebih penyemangat karena dia adalah hobi saya. Kurang lebih saya pakai Firman, musik itu universal, nggak mandang bulu. Kalau dia emang suka ya udah. Dan pandanganku tentang musik itu, walaupun aku anak IPA, musik itu bisa mempersatukan, bisa semuanya.
bisa mempersatukan banyak hal. Kalau seni musik ini mungkin sama sih kayak hobinya teman-teman gitu loh. Sama ini ada quote dari teman-teman kan pasti teman-teman nyampein quote loh. Nah ini dari Erik Sukamti yang kemarin ngasih quote, menyia-nyiakan potensi itu adalah dosa gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya potensi disampaikan aja, dengan kalau punya teman dimanfaatin dengan semaksimal mungkin. Itu sih mungkin dari aku kayak dalam bermusik, walaupun nggak bisa amat bermusik ya, kalau ada temennya yang dukung kenapa nggak dilaksanakan gitu. Kalau dari aku ya, kalau menurutku musik itu passion. Aku itu udah mulai suka musik udah dari kecil. Kalau aku dulu pas kecil itu sukanya jadilan, karena adanya di desaku itu jadilan, ya aku sukanya jadilan. Tapi dari itu aku bisa jadi lebih bisa bermusik yang lain. Awalnya itu aku drum, terus diajak teman-temanku buat ngeband, terus aku bisa gitar dan lain-lain, itu juga dari lingkunganku sih. Jadi kalau pandangan IPA terhadap musik ya sama kayak Firman, universal. Kemudian juga lebih bersifat ke pribadi sih. Kalau orang IPA itu nggak harus apa ya, bukan berarti dia nggak boleh suka musik. Kalau emang passionnya musik, berarti kalau emang passionnya musik ya mau gimana lagi, dia sukanya itu ya, dan kalau punya bakat ya bisa dikembangkan gitu. Aku sih kalau musik tuh sebenarnya dari dulu waktu kecil kan emang bapakku penyanyi ya, jadi musik tuh kayak bener-bener penenang. Jadi bapakku juga kalau lagi ada pikiran pun nyanyi. Aku juga jadi ke bawah gitu loh, kalau ada apa-apa itu mesti tak bawa larinya ke lagu. Jadi bahkan beberapa lagu tuh kayak ada sesuatu nyawanya buatku. Kadang bisa bikin nangis, kadang bisa bikin ketawa-ketawa sendiri, kayak inget momen-momen sesuatu gitu, kayak gitu. Nah dari aku ya, aku dulu tuh masuk IPA aja tuh kan karena udah suka musik dari SMP yo. Pikirku teman-teman di IPA tuh nggak ada yang suka musik gitu loh. Ya ternyata itu emang ada. Jadi emang ya dari ada yang bilang passion, dari mas-masnya ada yang bilang apa namanya, lebih ke pribadi, itu emang bener sih. Kalau aku emang ya aku ngekspresiin diriku ya lewat musik gitu loh, nyiptain lagu dan lain-lain. Jadi apa ya, justru jadi anak IPA tuh nggak terus apa nutup dirimu buat bisa ngeksplor hal lain gitu loh. Apalagi ya nggak usah apa ya mematok pikiran bahwa anak IPA tuh nggak bisa musik, nggak bisa nari, nggak bisa ya yang apa ya berbau hal-hal seni itu loh. Itu jangan lah. Kita tuh juga punya apa ya hobi dan apa ya dan keinginan masing-masing yang bisa dikembangkan lagi, bakat yang masing-masing dimiliki ya itu dikembangin aja, walaupun kamu dimanapun dan kapanpun gitu loh. Nggak peduli kamu di jurusan mana atau apa, kalau itu memang kesukaanmu, bakatmu, ya kembangin aja. Salah satunya juga di musik kayak gini. Itu. Kayak khususnya di jurusan kita ya, kalau teman-teman ada teman-teman IPA nonton, kayak cap untuk anak IPA itu serius atau cap anak IPA itu yang anti entah olahraga atau musik yang di luar hubungannya dari IPA tuh salah besar. Ya nggak gitu-gitu amat juga, cuma kayak udah ke doktrin atau kecap gitu pasti kok ngomongnya rata-rata gitu loh. Kalau yang selama aku denger aku masuk IPA loh, aku kayak dengernya gitu terus. Kenapa harus ada yang ngomong kayak gitu? Nggak harus gitu loh. Ini buat teman-teman, mungkin buat maba teman-teman yang lainnya juga, buat teman-teman khususnya maba apa ya, kebanyakan tuh pada ribet laprak, mikirnya laprak terus laprakku nggak selesai kalau aku ngerjain ini, laprakku nggak selesai kalau aku ikut basket, laprakku nggak selesai kalau aku bikin band, laprakku nggak selesai kalau aku ngapain lah. Nah ya itu sebenarnya yang bikin anak-anak IPA tuh malu untuk berkarya dan nggak berani untuk berkarya. Terus banyak yang awalnya tuh malu, kayak bisa apa-apa. Kayak aku dulu misalkan, aku kan nggak bisa gitar awalnya, terus diajarin Mas Pisto tuh, jadi bisa. Kayaknya itu
itu juga sebagai motivasi gitu loh. Jadi jangan takut buat berkarya, karena apa ya, jangan sampai apa yang kuliahmu tuh mengganggu passionmu gitu. Jadi passionmu nggak bisa, walaupun kamu nggak mengambil apa ya, ibaratnya mencari uang dari passionmu, tapi jangan sampai kegiatanmu lain itu mengganggu passionmu apapun itu, gitu sih. Kalau di Hima IPA yo banyak loh kegiatan kita kalau cuma ngembangin kayak gitu, dan salah satunya juga Karpal ini kan juga apa ya, kita juga dukung lah hal-hal yang kayak Karpal gini. Nyatanya juga Karpal tuh nggak cuma di tahunnya 2017 di ini Karpal versi pertama ini, ada lagi yang di bawah-bawahnya itu ada band banyak. Jadi ya apa ya, bakat-bakat yang kayak gini lah yang kita harus ya, kita dukung lah. Pastinya kita dukung lah. Nyatanya dari hobi, dari passionnya teman-teman yang dikumpulkan dalam satu forum namanya Karpal, dalam satu keluarga namanya Karpal, kayak gini aja bisa kasih prestasi yang gede gitu loh. Nah yang hal-hal kayak gitulah yang harus kita dukung. Jadi kalau di Hima IPA ya banyak dong, cara-caranya banyak, wadahnya juga alhamdulillah sudah banyak juga gitu loh. Tinggal kita yang sebagai mahasiswanya, yang apalagi yang masuk nih, baru masuk ya harus pilih di mana kamu mau berkecimpung gitu loh. Kalau kamu suka musik ya ini ada Karpal, kalau kamu suka nari ya ada apa namanya, kayak tari, kelompok tarinya ada ya kayak gitu. Jadi apalagi kalau musik ini kan baru apa ya, baru hype lah istilahnya, banyak banget cara menyampaikan pesan lewat musik. Nah itu ya udah, kalian kalau emang suka ya berkecimpunglah di situ gitu. Ya kalau untuk urusan mereka tuh nggak cuma di Hima, sampai BEM pun juga ada ngembangin kan. Cuman ya banyak kegiatannya sebenarnya, banyak banget. Kayak kita bikin lomba-lomba di IPA kan juga ada lomba tuh, lomba ini tuh buat nanti maba juga bisa ikut, namanya Korsa. Kalau nggak ganti nama sih besok juga ada Porseni, itu juga sebenarnya sebagai wadah buat mereka ngembangin bakat mereka. Nah untuk latihan sendiri kan juga ada latihan juga. Selain itu kan, selain di Hima juga ada pengembangan bakat baik di UKM juga kan. Nanti buat maba itu bisa ikut UKM di tingkat baik fakultas. Kalau fakultas kan sebenarnya tuh ada skop. Kalau yang tingkat univ kan banyak tuh, ada apa, PSM, apa sih jenisnya PSM, yang paduan suara, ada yang band, ada Sigma, ada juga yang seneng marching band, ada marching band, banyak banget. Jadi untuk pengembangan bakat itu udah ada berjenjang gitu loh. Dari tingkat Hima itu biasanya tingkatnya agak dasar. Kalau pengen yang mendalam banget memang di UKM, karena UKM memang benar-benar fokus gitu loh, sesuai dengan passionnya masing-masing gitu sih. Ya juga, aku juga mau nambahin, kalau tentang minat bakat itu kembali ke dirinya masing-masing. Kayak udah jelas banget dari tingkat himpunan, tingkat fakultas sampai tingkat univ itu sudah menyediakan fasilitas selebar-lebarnya. Jadi udah gak ada alasan lagi buat kayak ini nggak ngembangin gitu. Tapi gimana kalau mahasiswa itu berpikir aktif, yang ayo mas langsung aja ngomong sama himanya. Mungkin ini buat mahasiswa baru ya, terutama misalnya tiba-tiba ada yang besok gemar seriosa gitu, langsung aja kalian ngomong, misalnya mas dari pengurus hima misal, mas saya pengen seriosa gitu, nanti pasti diarahkan ke mana-mana gitu. Dan di UNIF kan juga ada PSM, ada juga Sigma, jadi sudah pintunya itu banyak sekali. Jadi untuk mahasiswa itu lebih aktif aja. Dan kalau ini misalnya ditayangkan di adik-adik besok, ya semua bakat itu pasti ada jalannya kalau kalian memang di situ gitu. Kalau mahasiswa IPA, pesanku itu kalau kamu merasa suka musik, bilanglah sama Hima ya, sebagai yang bertanggung jawab. Mungkin nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang suka musik juga. Jadi jangan malu, karena menurutku itu musik itu asik ya. Kalau udah seneng itu asik lah. Kalau udah berkumpul sama yang sama-sama suka musik itu juga nanti nggak cuma musik kok yang dibahas, bisa juga sama-sama mengerjakan laprak,
nanti bisa saling membantu gitu. Kemudian kalau nanti ada perseni, kalau menang lomba ya alhamdulillah, kalau nggak menang ya bisa jadi pengalaman gitu. Kalau suka musik, bermusik lah gitu. Ke mahasiswa pada umumnya atau ke mahasiswa IPA, udah dijawab sih sebenarnya yang mau tak pikirin, tapi tambahannya lebih mau nekanin ke itu tadi, jangan malu aja, jangan malu sama jangan mager. Kalau emang udah ada di pikiran gitu, langsung aja laksanain. Set, aku pengen band ikut, langsung aja ikut, nggak usah mikir-mikir 2 kali 3 kali, nggak usah. Buat mahasiswa baik baru, tengah-tengah, lama dan mahasiswa pada umumnya, yang penting kalau jurusan apapun kalian, hobi itu ya tidak mempengaruhi gitu, jadi tetap aja dilanjutkan, karena hobi itu bisa menghasilkan uang. Kadang-kadang hobi ya memang sekedar hobi gitu, jadi nggak yang slow aja, yang santai, tetap tetap mengasah kreativitas aja. Suka gambar tetap gambar, suka menyanyi tetap menyanyi, dan yang paling penting itu aktif sih. Jadi kalau diusahakan selalu aktif di baik di hobi maupun ya sawung gitulah sama yang lainnya. Itu sebagai mahasiswa yang aktif, kuncinya itu kayaknya jadi mahasiswa tuh itu aja. Jangan cuma kuliah-kuliah doang lah. Perlu main, perlu refreshing gitu loh. Kalau kamu cuma kuliah pulang belajar, kuliah pulang belajar, kamu cuma dapat teorinya doang, tapi praktiknya nggak ada, nggak bisa ngembangin, gitu aja. Sama jangan jangan malu untuk main sama kakak tingkat, sama kakak yang lain gitu. Sawung intinya. Sawung itu buat teman-teman besok paling penting lah. Kalian juga nggak bisa hidup sendiri kan. Kalau masalah hobi, ya udah ekspresiin aja hobi kalian, diri kalian, pakai hobi kalian, pakai passion kalian. Gak usah malu-malu, gak usah menutup diri lah sama keadaan. Do the best di mana aja, sama kapan aja, dengan apa yang kamu punya. Menuai. Buat kalian semua, kalau emang udah passion ya ditekunin aja. Selagi masih bisa dibantu sama teman-teman ya udah jalan aja. Apalagi kalau kalian udah pernah jatuh terus diejek bagaimanapun ya jangan kendor gitu loh, tetap berusaha terus. Soalnya kalau udah passion aku yakin jalannya tuh ada aja. Gitu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah